Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di channel kesayangan kita semua, yakni channel Sang Penghujat. Di episode yang ke-63 ini, kita melanjutkan serial panjang mengenai kebodohan versus kebohongan, dengan membahas kitab Keluaran di pasal yang ke-19. Ada baiknya sebelum kita mulai menyaksikan tayangan kita ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dapat menyiapkan segala sesuatunya demi kenyamanan kita bersama. Kami akan membacakan ayat-ayatnya bagi Anda semua. Dan kami mulai dari ayat pertama. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat pertama. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, di episode kali ini, di episode ke-63, kita telah sampai di pasal ke-19 dari kitab Keluaran, yang kesemuanya terdiri dari 25 ayat. Jika kita memperhatikan, dari ayat pertama hingga ayat ke-6 ini, oleh LAI diberi subjudul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ada hal-hal yang memang membuat nalar kita harus mau tidak mau diuji kewarasan dan juga kecerdasan kita di dalam memperhatikan kata per kata, kalimat-kalimat yang tertulis ini. Ketika pada bulan ketiga orang Israel ini telah sampai di Gunung Sinai, berarti telah 90 hari Bapak Ibu. Mereka ini berkeliling di padang gurun, melewati padang gurun satu ke padang gurun yang lain selama 3 bulan dengan kesulitan air dan juga makanan. Namun hebatnya adalah jika kita mengacu pada pasal sebelumnya, bahwa Tuhan ini memberi makan mereka dengan burung puyuh dan juga roti surga yang disebut mana, selama berhari-hari bahkan berbulan mereka makan dengan makanan yang sama. Ini juga menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Apakah orang Israel ini tidak merasa bosan atau enak dengan makanan yang disediakan oleh Tuhan ini? Tiap hari menunya itu saja. Sehari makan 3 kali, menunya itu saja. Nah ini jika kita kembalikan pada diri kita masing-masing, apa iya kita kuat selama berhari-hari makan menunya itu saja? Walaupun makanan yang kita makan tersebut termasuk makanan mewah, termasuk makanan yang mahal, termasuk makanan sehat, tapi jika itu dicekokkan pada kita tiap hari, sehari kita makan 3 kali, dan setiap hari, minggu, bahkan bulan kita makan dengan menu yang sama, apakah Anda masih tetap kuat? Nah ini menjadi pertanyaan dan juga menjadi guyonan. Apakah betul cerita semacam ini? Ketika mereka sampai di Gurun Sinai, Musa naik ke Gunung Sinai tersebut menghadap kepada Allah, dan Allahnya ini berseru dari gunung tersebut kepada Musa dan diberikan perintah untuk mengatakan janji Tuhan kepada orang-orang Israel ini. Dikatakan bahwa
Tuhan telah melakukan segala sesuatu kepada orang Mesir dan mendukung mereka seperti Raja Wali. Ya, ini satu pengandaian, bukan kalimat yang sebenarnya. Jika Tuhan saja mengatakan perintahnya dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan majas, dengan gaya bahasa yang beraneka ragam begini, bukankah ini akan menyebabkan banyaknya tafsir? Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kalimat-kalimat di sini adalah kalimat yang menggunakan pengandaian, kalimat kiasan yang dengan sendirinya akan menimbulkan banyak tafsir. Dan Tuhan menjanjikan kepada orang Israel ini bahwa orang Israel akan dianggap sebagai harta kesayangan dari segala bangsa. Bukankah ini akan menimbulkan rasa iri dari bangsa-bangsa lain jika mendengarkan kalimat Tuhan ini? Oh no! Lantas, dari sekian banyak bangsa, jika mereka sama-sama menuntut kepada Tuhan ini, di mana keadilanmu? Lantas bagaimana jawab si Tuhan ini? Ya, ini sesuatu yang memang menguji nalar kita. Apakah kita mempercayai kalimat-kalimat di Alkitab ini, ataukah ini hanya suatu rekayasa, klaim semata dari penulis kitab Keluaran ini sendiri? Dan perkataan-perkataan inilah yang harus dikatakan Musa kepada orang Israel. Ini merupakan perintah dari Tuhan mereka. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-7. Ayat ke-7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Di ayat ke-7 hingga ke-8 ini kita disuguhi lagi satu atraksi yang terus terang saya katakan saya menjadi geli dengan apa yang ditulis di Alkitab kita ini. Ketika Musa memanggil para tua-tua dan kemudian memberitahukan kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, kemudian bangsa ini menjawab, menyetujui bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan dilakukan oleh mereka. Lantas di ayat ke-8 ini kita melihat, lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Bayangkan seorang Musa yang usianya sudah 80 tahun lebih, naik turun gunung, Bapak Ibu, hanya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Lantas dia turun ke bawah menyampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menjawab, dia pun kembali naik ke atas menyampaikan kepada Tuhannya ini. Seorang kakek-kakek yang begitu konyol menurut saya harus naik turun gunung menyampaikan pesan berkali-kali. Ya, inilah yang disuguhkan oleh Alkitab kita. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-9. Ayat ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Di ayat ke-9 hingga ayat ke-13 ini,
Tuhan memberikan perintah lagi kepada Musa, pemberitahuan bahwa dia, si Tuhan ini akan turun, datang dalam awan yang tebal. Ini entah awannya berwarna putih ataukah berwarna gelap, kita juga tidak tahu. Tapi jika dikatakan bahwa awan yang tebal, kemungkinan besar selalu warna gelap. Dan ketika Musa memberitahukan jawaban dari bangsa Israel ini kepada Tuhan, maka Tuhan ini memberikan pemberitahuan selanjutnya dan juga perintah bahwa orang Israel ini harus menguduskan dirinya selama 3 hari. Harus mencuci pakaian, dan kemudian mereka harus bersiap-siap bahwa Tuhan ini akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ini sosok Tuhan akan turun di Gunung Sinai. Jadi mereka, para manusia, bangsa Israel ini harus bersiap-siap. Namun anehnya adalah bahwa Tuhan ini menyuruh Musa untuk memasang batas dari sekeliling bangsa tersebut. Tidak boleh naik ke gunung. Bahkan nyenggol pun gunung itu tidak boleh. Karena kata Tuhan bahwa siapapun yang mendekati sampai nyenggol, bahkan tangannya itu sampai meraba, itu bakal nantinya dilempari dengan batu, dipanah sampai mati, baik binatang maupun manusia. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa manah orang-orang ini nantinya kalau mereka seluruhnya memegang gunung tersebut? Ya, ini jadi pertanyaan tapi juga jadi guyonan. Dan dikatakan di kalimat terakhirnya, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Ini juga siapa yang akan meniup sangkakala tersebut? Ya, ini memang satu asumsi, satu perkiraan. Bahwa jika ada Tuhan, tentu ada malaikat, Pak. Jadi para malaikat inilah yang akan memanah manusia maupun binatang. Apa iya bisa dibuktikan hal tersebut? Apa iya binatang-binatang tidak ada yang mendekat? Apa iya di gunung tersebut tidak ada binatang? Nah, ini kan sesuatu klaim semata. Kita tidak bisa membuktikan apapun dari pernyataan-pernyataan ini. Kita hanya dicekoi dan kita tinggal menentukan pilihan. Apakah kita mau percaya kalimat tersebut ataukah tidak. Ya, ini adalah perintah dari Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-14. Ayat ke-14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Di sini kita melihat, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Musa ini naik turun gunung hanya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang Israel, dan begitu juga jawaban dari orang Israel kepada Tuhannya ini. Jadi si kakek ini naik turun untuk menyampaikan perkataan dari orang-orang ini dan juga perkataan Tuhannya. Dan di sini Musa menyuruh bangsa tersebut untuk menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaian. Padahal untuk mendapatkan air begitu susah, sekarang mereka harus mencuci pakaian mereka selama 3 hari untuk menguduskan diri mereka. Curator, tolol. Curator, tolol. Dan kita lihat di ayat ke-15 ini ada perkataan Musa yang perlu kita perhatikan dan juga kita cermati. Bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Perkataan ini tadinya tidak ada jika kita melihat perintah dari Tuhan tersebut untuk bangsa Israel. Tapi di ayat ke-15 ini ada perkataan, janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ini terjemahan LAI, terjemahan baru. Menariknya adalah perintah Musa ini tidak pernah disebutkan oleh Tuhannya. Karena kita lihat tadi tidak ada perintah Tuhan untuk melarang orang Israel melakukan persetubuhan. Oh no! Lantas, bagaimana Musa bisa menambahkan perkataan ini?
Berarti ini hanyalah rekayasa dari Musa sendiri, bukan perkataan Tuhan. Akan menjadi pertanyaan, untuk apa Musa menambahkan perintah ini? Dengan dasar apa Musa memberikan perintah ini? Ya, ini kecerdasan kita, kecermatan kita juga dalam menggunakan nalar kita. Menurut saya, Musa dari kecil memang sudah dididik secara ketat oleh orang-orang Mesir karena dia seorang bangsawan. Ada hal-hal religius di dalam ajaran mereka, orang-orang Mesir ini. Sesembahan mereka berbeda dengan sesembahan orang Ibrani. Kemungkinan ketika menghadap dewa mereka, seseorang itu harus benar-benar suci. Dalam arti kata suci ini juga tidak ada persetubuhan. Berarti persetubuhan di ajaran Mesir dianggap sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak suci. Ini perlu kita cermati dan kita perhatikan. Ini ajaran dari Mesir. Ketika Musa sejak dari kecil hingga setengah baya mendapatkan pendidikan dari orang-orang Mesir. Dan tokoh-tokoh Mesir, tokoh agama Mesir memberikan pengajaran demikian. Nah, inilah yang diterapkan oleh Musa untuk bangsa Israel ini. Bahwa di dalam penyucian diri, salah satunya adalah tidak melakukan persetubuhan dengan perempuan. Lantas, jika dibalik, apakah boleh melakukan persetubuhan dengan laki-laki? Ini kan perintah yang hanya dikhususkan bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki dilarang melakukan persetubuhan dengan wanita, dengan perempuan, lantas apakah boleh seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan laki-laki, alias melakukan hubungan seksual secara homo? Ini kan nanti akan menimbulkan kerancuan oleh kalimat tersebut. Ketika saya mencoba untuk menelaah lebih lanjut, ternyata memang ini terjemahan yang agak rancu oleh LAI terjemahan baru. Sementara jika kita melihat terjemahan versi lain, di versi bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan kamu tak boleh bersetubuh. Jadi kalimatnya lebih longgar tetapi lebih jelas bahwa tidak boleh melakukan persetubuhan dengan siapa saja tentunya, baik dengan laki-laki maupun dengan perempuan. Berbeda dengan yang terjemahan baru, karena jika terjemahan baru bersetubuh dengan perempuan bisa dibantah. Jika melakukan persetubuhan dengan laki-laki berarti boleh dong. Nah, ini sesuatu yang memang janggal. Dan kita pun melihat bahwa di ayat sebelumnya tidak ada larangan dari Tuhannya. Jadi ini hanyalah rekayasa dari olah pikir Musa sendiri. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-16. Ayat ke-16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Di ayat ke-16 hingga di ayat ke-20, jika kita memperhatikan, ini seakan-akan kita disuguhi satu atraksi film yang luar biasa. Ya, jika Anda sering dan suka menonton film-film Hollywood, mungkin Anda suka film dari Marvel, cerita-cerita fantasi yang luar biasa, inilah yang disuguhkan kepada kita. Mungkin
Ini cerita yang akan menjadikan ide-ide bagi orang-orang yang mempunyai fantasi luar biasa. Kita disuguhi di sini bahwa pada hari ketiga itu, waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung. Jadi ini pagi-pagi sekali sudah ada guruh, kilat, awan padat. Dan entah ada hujan atau tidak di sini tidak disebutkan. Tapi geledeknya ini saling menyambar, kemungkinan begitu. Dan ada bunyi sangkakala yang sangat keras. Ini entah siapa yang meniup juga tidak ketahuan. Dan bunyinya bagaimana juga tidak tahu detailnya. Tapi ini dikatakan bunyi sangkakala. Dan awannya ini padat. Padahal kita tahu awan ini adalah kumpulan dari titik-titik air. Jadi harusnya cair, tapi karena ini disebut awan padat, entah seberapa padatnya kita juga tidak tahu. Jika awan ini padat, jatuh pasti menimpa orang, ya bocor semua kepalanya. Ya mungkin ini semacam es, begitu ya, es batu yang ada di atas. Kadang kita melihat bahwa ketika turun hujan, bisa menjadi gumpalan-gumpalan es. Dan inilah yang terjadi pada saat Tuhan ini turun. Dan Musa ini membawa bangsa Israel keluar untuk menghadap kepada Tuhan. Dan kita disuguhi pertunjukan bahwa Gunung Sinai ini seakan-akan terbakar karena ada asap. Seperti asap dari dapur. Ya ini entah bagaimana, baunya kayak apa, ya kita nggak tahu. Kalau asap dari dapur pasti membuat kita sesak napas. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Itu berarti ada kayak gempa yang luar biasa di gunung tersebut. Dan ini gempanya gempa lokal. Karena cuma ditulis seluruh gunung itu gemetar sangat. Berarti bergetar gunungnya. Berarti ada gempa lokal. Dan tidak di seluruhnya terjadi. Hanya di gunung tersebut. Oh no! Dan ini Tuhan Allah ini menjawab dalam guruh. Bayangkan jika kita berbicara ada guntur, geledek yang menyambar-nyambar, menggelegar, apakah suara kita akan terdengar? Tapi di sini dikatakan Allah menjawab dalam guruh. Ya kita terima sajalah jika memang ini Anda percayai. Tapi jika kita memperhatikan di sini, ini adalah satu cerita fantasi yang disuguhkan kepada kita. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda bahwa Alkitab adalah perjanjian. Jika kalimat-kalimat di sini dituliskan dengan banyak majas, banyak gaya bahasa, banyak retorika, banyak tafsir, apakah Anda masih mau mengikat perjanjian dengan kalimat-kalimat yang multi tafsir, banyak makna? Ya silahkan Anda pertimbangkan sendiri. Dan di ayat terakhir, di ayat 20 ini kembali Tuhan memanggil Musa untuk ke puncak gunung. Ini si kakek ini naik lagi ke puncak gunung. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-21. Ayat ke-21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Di ayat ke-21 hingga ayat terakhir, yakni ayat ke-25, ya ini satu adegan yang kembali membuat saya ketawa. Ya kita melihat di sini bahwa Tuhan memperingatkan bangsa Israel supaya jangan menembus mendapatkan Tuhan untuk melihat-lihat. Nah ini menembus gimana? Bukankah sudah dikasih barikade oleh Musa untuk tidak boleh dekat-dekat gunung tersebut? Bahkan katanya kalau menyenggol meraba gunung itu bisa dipanah, bisa mati, dilempari batu.
bahkan binatang pun akan mati. Coba itu kalau kecoa, lalat, semut dekat gunung itu apa ya mati? Siapa yang akan melempari batu? Ini kan nggak jelas. Dan ketika Tuhan mengatakan demikian, dibantah oleh Musa, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Ya, ini betul yang dikatakan Musa, membantah perkataan Tuhannya ini. Ya jelas, orang udah ngomong dilarang, ya sudah disampaikan kepada bangsa Israel dan sudah dituruti. Ini seakan-akan Tuhan ini demikian tololnya sehingga harus mengulangi pernyataannya. Seperti yang saya pernah ulas di video terdahulu mengenai pasal-pasal yang lain. Bahwa Tuhannya ini demikian nyinyir kayak emak-emak yang selalu ribut menawar barang di pasar. Diulang-ulang oleh penjualnya tidak boleh ditawar, tetap aja nawar. Demikian nyinyirnya si Tuhan ini, ya seperti emak-emak itu. Oh no! Di ayat ke-24 dan 25 kita lihat, Tuhan memerintahkan kepada Musa, turunlah, kemudian naiklah pula bersama Harun. Tapi para imam dan rakyat tidak boleh mendaki menghadap Tuhan. Bayangkan, suruh turun memberitahu pada bangsa Israel, kemudian naik lagi bersama Harun. Apa yang nggak mikir, Musa ini sudah tua suruh naik turun gunung. Ya, ini gunung Bapak Ibu, bukan lantai 2, lantai 3 dari mall begitu yang ada eskalator atau liftnya. Ini Gunung Sinai. Saya sendiri belum melakukan survei berapa tinggi Gunung Sinai ini. Kalau hanya tingginya cuma 100-200 meter, ya ini disebut bukit, belum gunung. Kalau gunung pasti sudah ribuan, di atas 1000. Bayangkan kakek-kakek harus naik gunung, turun gunung, hanya cuman untuk menyampaikan 1-2 kalimat. 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Begitu tidak efisiennya sesosok Tuhan yang katanya maha tahu, maha peduli. Tapi justru dia memperlakukan manusia seperti ya budak, gak lebih. Ya inilah yang memang dipaparkan kepada kita di pasal 19 ayat Keluaran ini. Bagaimana kita mencermati, bagaimana kita mau menerima fakta-fakta yang ada yang disuguhkan oleh Alkitab ini. Para pendeta pun akan memelintir ini menurut kehendak mereka masing-masing. Tergantung dari pemikiran kita, interpretasi kita bagaimana. Atau dengan istilah lain, penafsiran kita bagaimana mengenai cerita-cerita ini. Ya inilah yang saya jabarkan kepada Anda, apa adanya dengan sedikit persepsi dari saya, asumsi saya, sehingga Anda bisa membandingkan apa yang saya jabarkan ini dengan khotbah para pendeta, teolog Nasrani manapun. Dan tentu saja semuanya itu ada imbasnya. Bisa menambah kekuatan iman Anda atau justru menggerogoti, menghapuskan iman Anda sendiri. Demikian Bapak Ibu, ke-25 ayat dari kitab Keluaran telah kita teliti, kita cermati, dan kita bahas. Semoga apa yang telah saya jabarkan kepada Anda ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi Anda untuk menambah wawasan, kecerdasan, dan juga iman Anda kepada Tuhan yang Anda sembah. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Sekali lagi, terima kasih. Shalom.